Ya, jadi kejadiannya sekitar beberapa tahun yang lalu ya, udah lama banget ya. Ya mungkin sekitar 2018, bahkan mungkin sebelum itu kejadian kita kehilangan motor ya, Jupiter Z ya. Persis seperti itu teman-teman ya. Waktu itu yang hilang motor, kemudian HP-nya adikku memang jadi sasaran ya. Seperti itu. Dan ini motifnya adalah dendam. Sekali lagi, jika teman-teman mengalami kehilangan barang di rental kalian ya, entah PS ataupun TV atau apapun itu, jadi motif yang pertama itu adalah bisa jadi dendam atau sakit hati, entah itu karyawan kita, entah itu keluarga kita, atau orang yang sangat dekat dengan kita ya, bahkan orang yang sangat dekat dengan kita, yang kita emong, yang kita apa ya, pelihara, yang kita anggap adik sendiri. Kadang-kadang itu bisa menjadi otak pelaku, karyawan kita ya, otak pelaku berencana untuk memalingi rumah kita. Itu yang terjadi di Cakkus di masa lalu ya. Jadi salah satu otak pelaku itu adalah karyawan kita sendiri yang melakukan perencanaan untuk pengambilan motor dan HP ya, atau yang apa yang ada di rumah, dan motifnya adalah dendam karena pekerjaan teman-teman ya. Jadi sekali lagi, motif-motif pencurian terhadap barang kita, mungkin teman-teman rentalnya kecurian ya, atau diambil orang atau apa, itu bisa dipastikan itu kalau kita ke polisi atau kemana pasti ditanya orang terdekat dulu, siapa yang mungkin bermasalah dengan kamu ya, atau mungkin adikmu atau keluargamu, atau ada orang lain ada punya masalah apa. Selalu interogasinya seperti itu, dari terdekat dulu, circle terdekat dulu diteliti satu-satu. Kemarin habis ada tamu siapa, begini, ada masalah apa, ya gitu-gitu aja, simple banget. Lalu mengumpulkan alat-alat bukti dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk menangkap itu gampang sekali, seperti yang tak alami karena aku sering banget kemalingan ya, dari PS lah, dari macam-macam ya, sering. Rumah itu udah jadi sasaran beberapa kali gagal juga sering. Sudah dicukit semua itu, kaca udah dilepas-lepas tapi gagal masuk berkali-kali sampai kita trauma. Jadi Cakus kalau malam itu PS yang ada di rentalan di rumah atas itu, kalau malam semua aku lepas dan semuanya aku masukkan ke dalam lemari. Saking traumanya, semuanya tak masukkan ke dalam lemari. Jadi nggak ada PS yang ada di rentalan, nggak ada. Waktu itu nggak ada untuk PS3 ya, tak masukkan semua. Kalau zaman PS2 itu tak borgol semua, tak kasih gembok semua itu zaman PS2 ya. Jadi diambil dari anu pun agak susah. Itu pun pas waktu kita gembok itu setelah kemalingan PS2 juga. Jadi pelajaran kita banyak dari kasus kemalingan ya. Jadi kasus kemalingan ini meskipun digembok mau diapain juga, kalau sudah niat ya dicuri aja. Di sini juga kemalingan baru bikin rental PS4 baru beberapa bulan, yang dijebol temboknya teman-teman. Jadi temboknya tuh dijebol, lalu diambil TV-nya doang, PS-nya enggak, TV-nya aja ya yang nancep, itu 2 biji diambil. Begitu, habis itu kayaknya tutup ini rentalnya sekarang, baru buka rental 4 PS4 ya. Jadi itu kemudian kita teliti, setelah kehilangan motor itu aku teliti kemarin itu yang ada di sini siapa. Oh ternyata yang ada di sini tuh ya karyawan kita sendiri ya. Ya biasa kita nggak curiga toh ya, ngopi-ngopi seperti biasa, ngopi gitu. Kebetulan bukan karyawan PS tapi karyawan sound system ya. Kebetulan kita dulu punya usaha sound system ya. Jadi ya udah biasa lah nongkrong ngobrol ya di situ sambil ngopi ya. Nggak taunya mungkin dia apa, mencari di mana bisa membobol rumah dari mana, dan alhasil dari belakang, memang dari pintu dapur belakang itu berhasil membobol dan membawa lari motor itu dari pintu belakang ya, dari pintu belakang dapur. Begitu, hilangnya di situ. Nah setelah kejadian itu malam kita bangun, loh motor hilang. Waduh, kirain adikku kemana gitu ya, ternyata loh kok lawang buka semua. Wah ini buka, yang belakang buka, wah bobol, hilang nih udah. Habis itu aku langsung curiga, wah kayaknya si ini nih, kayaknya yang kemarin ini ngopi di sini nih gitu ya. Jadi kejadiannya itu setelah ngopi, kemudian kita malam ada job ya, ada job sound system keluar. Setelah itu sound system itu pulang jam 12 atau setengah 1, jam 1 dini hari.
itu sound system pulang ke rumah ya. Nah sekitar jam 2 jam 3 kita posisi lelah toh, kita baru istirahat setelah istilah Jawanya itu tanggapan ya, atau sound system kita disewa orang, baru turun ke rumah, karyawan pulang semua. Nah setelah itu jam 2 jam 3 dieksekusi lah, rumah dibobol. Jadi mereka sudah membaca kita waktu sudah capek sekali. Setelah itu aku curiga, lalu aku bilang kayaknya si ini nih, otak pelakunya si ini nih, si ini ya. Ya langsung aja aku sama adikku, ayo ke rumahnya dia aja, ke orang tuanya. Langsung kita interogasi ke rumah orang tuanya, tetangga desa waktu itu. Kita interogasi, anaknya semalam tidur di mana, gitu. Ya dari situlah ketahuan bahwa ya dialah otak pelakunya, dan menceritakan bahwa semuanya akibat dendam job elektron ya. Dulu ada job elektron, jadi ada ada orang gitu ya, atau saingan kita sound system itu dimintai bantuan untuk elektron ya. Ada elektron nggak? Oh ya ada, ini bagus. Nah setelah elektronnya tampil di rumah yang punya hajat kurang puas, ini elektronnya kurang ahli kayaknya, kurang bisa kayaknya. Nah lalu dari timnya Cak Kos ini mencari elektron baru. Oh kita cari elektron baru yang lebih jago, kita carikan untuk menggantikan elektron yang kurang bagus itu. Nah sepertinya dari situ pihak yang mencari elektron saingan kita itu sakit hati, lalu merencanakan untuk mengeksekusi rumah kita, apapun yang dicuri itu ya. Begitu ceritanya teman-teman. Itu satu cerita kehilangan motor yang baru saja kita beli ya, itu Jupiter Z itu ya. Makanya pagi hari ini ketika aku baru buka rental ini, terus ada motor itu, nggak tahu anak mana itu, nggak nanya-nanya, udah itu bagian cerita masa lalu ya. Siapa tahu motor itulah punya Cak Kos dulu, soalnya itu platnya mati juga, itu plat bohongan kan, 2018 ya. Kalau emang bener sepeda asli dia beli dari dealer, bisa jadi platnya masih asli baru, atau platnya itu udah 2027 sekarang ya, itu 2018 loh. Ya udah aku nggak nanya, biar aja. Pokoknya itu kejadian masa lalu. Pagi hari ini yang akhirnya aku teringat dengan kejadian kehilangan sepeda Jupiterku dulu ya. Terus kejadian lagi, kenapa Cak Kos misalnya nggak pakai karyawan-karyawan lagi, ya itu kejadiannya sama. Jadi ada orang yang sangat tak percaya juga, itu menjadi otak pelaku pencurian. Waktu itu kita kehilangan laptop, terus duit, rokok disikat. Zaman itu kita masih jualan rokok ya, seperti itu ya. Namanya karyawan sendiri, waktu itu karyawan PS ya, kita trauma karena sering menjadi kebobolan. Lalu pintu tak kasih gembok banyak, jadi gembok itu di tiap pintu tuh ada 2, 3, 4 gembok, supaya ketika dicukit mau masuk itu nggak bakalan bisa masuk ya, karena masih terganjal dengan gembok yang banyak itu. Kita kasih gembok ya, pokoknya kita kasih pelindung yang sekiranya nggak bisa masuk. Tapi dasarnya memang dia karyawan kita, tahu seluk-beluk rumah gitu ya. Akhirnya masuknya itu malah nggak nyukit, malah membobol pintu itu sendiri. Membobolnya rapi banget membobolnya. Jadi ya ternyata maling itu lebih pintar. Jadi yang membobol ini adalah yang kita curigai itu adalah tukang kayu. Jadi dia ahli perkayuan, ahli pembuat pintu. Jadi dia tahu banget bagaimana melepaskan rangkaian pintu yang ada di rumah kita, bagaimana melepaskan supaya bolong gitu ya. Luar biasa itu, hebat banget itu ya. Waktu itu kita tidur di kamar, ada ruang tamu dan ada ruang belakang atau ruang kita biasa nongkrong kayak dapur gitu ya. Kayak dapur, ruang yang cukup luas, kita biasa duduk di situ makan sambil nyervis steak di situ, sambil ngidupin laptop di situ. Semuanya pokoknya ada di belakang, di meja belakang rumah ya, pusatnya di situ dulu. Nah itu kan kalau tidur selalu tak kunci, jadi perbatasan antara belakang sama depan tak kunci seret gitu ya. Nah pas kejadian nggak tahu, dan pelaku waktu itu memang karyawan kita sendiri, masih tidur di rumah itu, jaga PS sampai jam 11 malam ya. Lalu pulang
kita waktu itu mau nonton Champion, Liga Champion, menunggu Liga Champion. Aku sudah nyetatus menunggu Liga Champion, menyatus di Facebook. Ya, sepertinya terpantau di situ dan ya sudah bablas. Ya itu kejadian ya. Dan banyak kejadian lain kita kehilangan dari PS ya, zaman PS2 yang ditukar, ada yang dicuri juga. Ceritanya bermacam-macam ya, bermacam-macam ceritanya dan motifnya sama. Motifnya ada karena dendam pokoknya, rata-rata dendam ya. Ada juga yang apa ya, yang menukar PS itu karena dia punya PS rusak ditukar punya Cakkus, ada juga. Tapi semuanya ketemu ya, semuanya kita lacak ketemu begitu. Makanya dari pengalaman-pengalaman itu kita kehilangan dari situ kita lumayan jago kalau melacak hilang ya. Ada tetangga hilang langsung kita samperin, atau tetangga hilang kita samperin, ada tetangga hilang, motor hilang malam hari, langsung Cakkus ke rumahnya. Apa yang hilang? Motor, Cak. Oh iya, ceritanya kemarin gimana? Mungkin kamu ada tamu atau apa? Kemarin itu ada orang mau pinjam duit buat istrinya mau melahirkan. Oh begitu. Ya sudah lah, ya sudah. Dari situ aja udah ketemu. Nggak aku pinjemi, Cak. Wah ya sudah. Dari situ kita ketemu. Jadi dendamnya karena tidak minjemin duit. Dan segala macam, misalnya kehilangan tiba-tiba rumah kontrakan laptopnya hilang gitu ya. Kok bisa, ada nggak tanda-tanda kerusakan, kekerasan di rumah itu? Lalu datanglah aku ke rumahnya, tak teliti, nggak ada mencungkit, nggak ada kekerasan, nggak ada. Aku curiga ini dari si pihak yang punya kontrakan sendiri, punya kunci gandanya sehingga bisa membobol rumah. Dan hasil ketemulah, dan pelakunya ketemu semua ya. Dari situ aku, wah kayaknya bakat nih jadi detektif. Akhirnya ada saudara Pak Lekku sendiri tuh HP-nya anaknya hilang di kolam renang gitu ya. Nah, lalu aku suruh cerita aja, cuman cerita aja, gimana ceritanya? Oh tak taruh di sini, terus siapa yang paling heboh? Yang paling heboh, lu kok bisa hilang, kok bisa, siapa yang paling heboh? Udah tak teliti gitu-gitu aja. Lalu aku samperin ke rumah pihak yang kita curigai dia yang mengambil HP-nya. Jadi nggak menanyain interogasi anaknya, nggak. Langsung aku meluncur ke rumahnya. Assalamualaikum, permisi Bu, apakah anaknya sudah pulang dari berenang? Belum Mas, belum. Oh iya, tolong bilangin ke anaknya nanti kalau sudah pulang. Awalnya aku mencari HP. Bu, ada nggak HP dicas di rumah ini gitu ya? Coba dilihat aja itu Mas. Oh bukan. Aku sama Lekku minta tolong aku untuk penampilan itu kan kayak Intel, berambut gondrong gitu ya. Datang jadi kayak Intel gitu ya, orang pasti takut lihat ini siapa, orang nanya HP dicas di mana. Oh ya Bu, begini. Nanti kalau anaknya pulang, tolong dibilang apakah kamu habis ngambil HP atau apa, aku lupa nanyanya gitu. Pokoknya gitu. Ditanyain aja, tolong kalau misalnya kamu ngambil HP, silakan dikembalikan ke rumahnya, ini alamatnya di sini. Udah gitu aja. Nah, pokoknya aku menginterogasi seperti itu. Setelah itu sorenya HP-nya dikembalikan teman-teman sama si pihak perempuan itu. Kalau nanti tidak dikembalikan Bu, nanti urusannya dengan polisi nanti akan datang, karena kronologi kehilangan HP ponakanku itu begini, dan kemungkinan yang kita sedikit curiga itu putrinya ibu. Mohon maaf, memang nggak ada bukti, ini berdasarkan cerita. Tolong putrinya ditanya dengan jujur aja. Jika mengaku ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak tahu. Tapi dari kesaksian ponakan kami sih putri ibu yang paling dominan kayaknya, dari kehebohannya, dari ininya, yang mengambil HP-nya. Nah seperti itu. Setelah itu sore pertama ke rumah Pak Lekku. Mohon maaf Pak, ini memang putri saya yang mengambil HP-nya si ini. Nah itu padahal teman sendiri, teman sekolah. Begitu teman-teman ya. Jadi di rental PS pun kalau ada kehilangan, kemalingan itu ya lumayan harus berhati-hati, karena bisa jadi orang terdekat itu adalah orang yang paling dangerous, orang berbahaya ya, begitu. Meskipun yang punya rental itu si jago suhunya PS ya, talonya Mas F misalnya, apakah tidak bermasalah dengan karyawan? Tetap bermasalah. Semua juragan-juragan PS itu pasti pernah mengalami yang namanya
duitnya diembat sama karyawannya, atau laporannya nggak masuk, sekian juta habis kemana, itu habis. Ada aja cara-cara kadang-kadang karyawan itu, makanya cari karyawan bener ya nggak ada ya, meminimalisir ya, semoga dapat yang baik gitu aja ya, meskipun kadang-kadang kita dapat yang nggak bagus ya. Dimanapun, everywhere, dimanapun karyawan itu berpotensi ada unsur entah itu apa ya, kepingin ngambil atau apa gitu, ada ya. Kemarin kalau ada postingan di grup atau di mana itu, lalu kita di grup WA itu rasan-rasan sendiri atau ngobrol sendiri, wah karyawanku kemarin ngambil duit, laporan nggak dimasukin sekian juta gitu ya, dibuat apa gitu ya, duit rental kok hilang. Nah, akhirnya banyak kejadian seperti itu ya yang terjadi di teman-teman. Waduh, sudah berisik ini di depan ya. Ya wis, itu aja teman-teman, kayaknya bengkelnya sudah mulai berisik ya, bengkelnya sudah mulai berisik, mulai apa ini, ngerjain apa, aduh berisik ya. Ya sudah, itu aja cerita pagi hari ini. Jakut sudah berapa hari ya nggak bikin konten ya, mungkin 3 atau 4 hari ya nggak bikin konten, aduh berisik sekali ya, aduh. Ya wis, itu aja Jakut cerita tentang kehilangan sepeda motor Jupiter yang akhirnya merembet topiknya kemana-mana ya. Ya wis, itu aja teman-teman, di Sabtu malam minggu ini ya, tiba-tiba ini bikin konten yang mendadak. Kemarin nggak bikin konten sama sekali ya, mendadak aja karena melihat sepeda Jupiter yang ada di depan gue ini yang mirip banget dengan sepeda gue dulu ya. Ya habis itu teman-teman, konten kita Sabtu pagi hari ini kita cerita-cerita aja. Habis ini Jakkus mau ngambil obat ke rumah sakit, terus jemput sekolah, terus kemana lagi nggak tahu, pokoknya agak sibuk hari ini ya. Ngambil motornya Fahri lagi kita servis di bengkel juga, karena anaknya pulang terus tak servis ya. Habis ini tak tengok juga ya. Wes, terima kasih, itu aja konten kita pagi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.